malam dan salam sejahtera bagi kita semua jemaat Tuhan dimanapun engkau berada pada saat malam hari ini. Kembali bersama-sama kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya saya mengajak kita semua untuk berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa dalam surga, kami bersyukur kepadamu pada saat malam hari ini buat kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Sampai pada saat malam hari ini kami boleh menikmati, kami boleh rasakan kebaikan-Mu Tuhan. Pada saat ini bersama-sama kami akan mendengarkan, kami akan merenungkan firman-Mu. Mari urapan-Mu atas hamba-Mu, urapan-Mu atas kami semua, agar firman Allah yang kami dengar malam hari ini tinggal tetap dalam hati kami. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman-Mu dengan ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, malam hari ini renungan firman Tuhan saya beri tema dipilih untuk diselamatkan, yang terambil di dalam 2 Tesalonika pasal 2 ayat 13 sampai ayat yang ke-17. 2 Tesalonika pasal 2 ayat 13 sampai 17, demikian firman Tuhan. Akan tetapi kami harus selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebab Allah dari mulanya telah memilih kamu untuk diselamatkan dalam roh yang menguduskan kamu dan dalam kebenaran yang kamu percayai. Untuk itulah Ia telah memanggil kamu oleh Injil yang kami beritakan, sehingga kamu boleh memperoleh kemuliaan Yesus Kristus Tuhan kita. Sebab itu berdirilah teguh dan berpeganglah pada ajaran-ajaran yang kamu terima dari kami, baik secara lisan maupun secara tertulis. Dan Ia, Tuhan kita Yesus Kristus dan Allah Bapa kita yang dalam kasih karunia-Nya telah mengasihi kita dan yang telah menganugerahkan penghiburan abadi dan pengharapan baik kepada kita, kiranya menghibur dan menguatkan hatimu dalam pekerjaan dan perkataan yang baik. Puji Tuhan, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat di sana apa yang diucapkan atau apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus, di mana dikatakan bahwa akan tetapi kami harus selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu. Jadi kita lihat di sini bagaimana Rasul Paulus selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Karena apa? Karena jemaat Tuhan. Nah, seperti apa yang dikatakan merupakan alasan atau dasar mengapa Paulus selalu bersyukur kepada Tuhan, karena di situ dikatakan dalam ayat 13, sebab Allah dari mulanya telah memilih kamu untuk diselamatkan. Dan inilah yang merupakan dasar atau alasan Paulus mengucap syukur kepada Allah, karena di sana dikatakan bahwa sebab Allah dari mulanya telah memilih kamu untuk diselamatkan. Jadi mereka adalah orang-orang atau jemaat Tuhan yang telah dipilih oleh Tuhan untuk menerima keselamatan di dalam Yesus Kristus. Dan tentunya tidak hanya kepada jemaat yang ada di Tesalonika, tetapi juga bagi kita semua yang percaya, yang telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan kita. Maka saya percaya bahwa keselamatan itu telah menjadi bagian di dalam kehidupan saudara dan saya. Itu sebabnya firman katakan bahwa Allah dari mulanya telah memilih kamu. Allah memilih saudara dan saya. Allah memanggil saudara dan saya. Untuk apa Dia memilih dan memanggil kehidupan kita? Supaya kita diselamatkan.
Diselamatkan dari mana? Diselamatkan dari dosa. Ya, sehingga dengan demikian maka kita memperoleh keselamatan di dalam Yesus Kristus. Itu sebabnya bagi setiap orang yang percaya, yang telah menerima Yesus Kristus dalam kehidupannya, harus memiliki kepastian akan keselamatan. Setelah ia menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dia harus percaya bahwa keselamatan atau hidup yang kekal itu sudah menjadi bagian dalam kehidupannya. Ada banyak orang hari-hari ini mereka tidak memiliki kepastian akan keselamatan. Tetapi bagi kita yang percaya, ada jaminan yang Tuhan Yesus telah berikan bagi kita, di mana ketika kita percaya kepadanya, maka kita akan menerima hidup yang kekal untuk selama-lamanya. Itu sebabnya dikatakan di dalam Titus pasal yang ke-2 ayat yang ke-11, Titus 2 ayat 11 dikatakan, karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Jadi karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Kasih karunia Allah yang menyelamatkan manusia sudah nyata, yang dikerjakan di dalam Yesus Kristus. Sehingga ketika kita percaya kepada Tuhan, maka keselamatan itu sudah menjadi bagian dalam kehidupan kita semua. Dan keselamatan yang kita terima bukan karena kita melakukan perbuatan baik, bukan karena karena usaha kita, tetapi keselamatan yang kita terima itu anugerah Allah, itu pemberian Allah secara cuma-cuma. Seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus di dalam Efesus pasal 2, di sana dikatakan bahwa pasal 2 ayat yang ke-8, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Sebab kasih karunia Allah, kamu diselamatkan oleh iman. Oleh karena kita percaya, bukan karena usaha kita, bukan karena perbuatan kita, bukan karena kita memiliki segala sesuatu dalam dunia ini, sehingga kemudian kita dapat menerima atau memperoleh keselamatan. Tetapi keselamatan itu adalah anugerah, adalah pemberian Allah secara cuma-cuma kepada manusia yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Jadi keselamatan itu diberikan kepada setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Ya, sehingga kita yang percaya, kita pasti menerima hidup yang kekal di dalam Yesus Kristus. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, keselamatan yang telah dikerjakan oleh Yesus melalui pengorbanannya ketika dia mati di atas kayu salib. Dia menyerahkan hidupnya, menyerahkan seluruh hidupnya untuk menyelamatkan. Sebab kalau Yesus tidak mati, Yesus tidak menyerahkan hidupnya untuk menyelamatkan kita, maka tentunya kita adalah orang-orang yang binasa. Tentunya kita adalah orang-orang yang akan menerima penghukuman dari Allah. Tetapi karena kasih karunia Allah, karena anugerah Allah yang begitu luar biasa dinyatakan Allah dalam kehidupan kita, sehingga kita memperoleh keselamatan di dalam Yesus Kristus. Seperti di dalam Roma pasal 5 ayat yang ke-6. Roma pasal 5 ayat yang ke-6.
Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah, sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jika kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Nah, saudara-saudara, jadi ketika kita masih lemah, ketika kita masih berdosa, ketika kita masih seteru Allah, Allah telah menyerahkan dirinya buat saudara, buat kita semua yang percaya kepada Tuhan, sehingga kita yang percaya menerima hidup yang kekal untuk selama-lamanya. Itu sebabnya keselamatan yang telah diberikan, yang telah dikerjakan oleh Yesus, mari kita terus kerjakan dari hari ke hari. Sebagaimana Paulus katakan bahwa kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar, baik aku hadir ataupun tidak hadir, biarlah kita tetap kerjakan dengan takut akan Tuhan. Jangan kita sia-siakan keselamatan yang Tuhan telah berikan di dalam kehidupan saudara melalui pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Itu sebabnya pada saat malam hari ini kita bersyukur karena Dia yang telah memilih, Dia yang telah memanggil, Dia yang telah menyelamatkan saudara dan saya. Dan tidak hanya diselamatkan, tetapi kehidupan kita dari hari ke hari kita akan dikuduskan, kita akan disucikan oleh Roh Kudus dan kebenaran firman Tuhan, sehingga kehidupan kita semakin hari semakin berkenan kepada Tuhan. Karena itu tetap teguh dalam iman. Apapun yang engkau hadapi, masalah persoalan yang terjadi dalam hidupmu, kita harus tetap percaya, kita harus tetap pelihara, kita tetap pertahankan keselamatan yang telah Yesus kerjakan, yang telah Yesus berikan di dalam kehidupan saudara dan saya, sehingga pada akhirnya ketika Yesus datang, maka kita akan menerima keselamatan yang sempurna. Puji Tuhan, malam hari ini saya tidak panjangkan renungan firman Tuhan, namun firman Allah yang kita dengar biarlah memberikan keteguhan hati iman kita, bahwa kita orang-orang yang telah menerima keselamatan di dalam Yesus Kristus ketika kita percaya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Puji Tuhan, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Bapa dalam surga, kami bersyukur kepadamu atas kasih dan anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Kami yang seharusnya menerima penghukuman karena dosa dan kesalahan yang kami lakukan, tetapi karena kasih karunia Allah, Engkau mengasihi kami, Engkau mau menyelamatkan kami, Engkau rela mati di atas kayu salib supaya kami yang menerima penghukuman, kami beroleh hidup yang kekal untuk selama-lamanya. Itu sebabnya teguhkan hati kami, teguhkan iman kami. Apapun masalah, apapun persoalan yang kami hadapi, kami tetap percaya kepada Engkau. Kami tetap teguh dalam iman kami sampai kemudian keselamatan yang sempurna menjadi bagian dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi kekasih jiwa kami yang hidup. Haleluya. Amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.
gerejaku adalah rumahku.